Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah yang berbahagia. Marilah kesempatan yang penuh berkah ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi ma'astisyarit ta'zim wal khosyah minallahi ta'ala. Dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan, disertai dengan penuh rasa pengagungan dan khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama diturunkan tiada lain untuk melengkapi pemuliaan Allah terhadap manusia. Secara potensial, manusia adalah makhluknya yang mulia. Namun berbagai kelemahan diri dan pengaruh negatif dari luar bisa saja menjerumuskannya ke lembah nista dan hina. Karena itu tuntunan agama diperlukan dalam rangka membimbing manusia mengaktualisasikan potensi kemuliaan diri sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Pada penggalan ayat tersebut diungkapkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini berarti perubahan eksternal, baik yang material maupun yang imaterial, individual maupun sosial, perlu dimulai dari adanya perubahan apa yang ada pada diri. Perubahan internal diri orang per orang, ma bil anfus. Menurut pandangan sebagian pakar tafsir, perubahan internal diri,
perubahan apa yang ada pada diri, ma bil anfus. Pada ayat tadi, dalam perspektif moral etik, adalah menyangkut nilai hidup, prinsip hidup, perangai moral, dan kemauan kuat mengaktualisasikannya ke dalam tindakan nyata. Perilaku moral, perubahan internal diri adalah perubahan prinsip hidup yang membentuk pola pikir, mentalitas, akhlak yang melahirkan aneka sikap dan perilaku individu dan sosial. Dalam konteks itu, pengamalan berbagai tuntunan agama sejatinya diharapkan fungsional untuk mendukung upaya kita mengarahkan secara positif perubahan internal diri ma bi anfusihim, sehingga mampu menghasilkan pola pikir, karakter, mental atau akhlak dengan perangai moral dan perilaku moralnya. Dengan karakter moral dan karakter kinerjanya yang dibutuhkan sebagai prasyarat bagi terwujudnya perubahan nasib, yakni perubahan kondisi hidup dan kehidupan kita ke arah yang lebih baik dan lebih maslahah sebagai pribadi, masyarakat, dan bangsa. Kita semua menyadari betapa besarnya dampak pola pikir, mentalitas, dan akhlak terhadap perubahan nasib seseorang, perubahan sosial, dan perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan budaya bangsa yang kemungkinan bisa cenderung progresif atau regresif, yang bisa menuju ke arah positif atau negatif. Maka dari itu, kekayaan negeri yang melimpah tidak mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan yang merata apabila dikelola pejabat yang bermental korup dan serakah. Kekuasaan yang besar pun tidak akan banyak berguna untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan manakala dipegang pemimpin yang berakhlak buruk, zalim, dan pongah. Dalam kesempatan ini, kiranya relevan untuk sejenak kita renungkan bersama pesan moral kutipan hadis Nabi Muhammad SAW yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Hadis ini bersumber dari riwayat Ali bin Al-Husain an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamihi khotoya as-sidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluq. Terdapat 4 hal yang bisa menjadikan seseorang sempurna kualitas keislamannya, kendati ia memiliki banyak kesalahan, yaitu kejujuran, rasa syukur, rasa malu, dan karakter akhlak yang baik. Pesan hadis tersebut menggarisbawahi bahwa karakter, mental atau akhlak dengan perangai moral dan perilaku moralnya, dengan karakter
moral dan karakter kinerjanya adalah modal penting, pondasi utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kualitas keberagamaan kita, kualitas keberislaman kita. Dan pada gilirannya, kualitas keberislaman ini pun akan mempengaruhi kualitas beragama, kualitas hidup, kualitas budaya, warga, masyarakat, dan bangsa. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah rahimakumullah. Hal pertama yang ditegaskan dalam hadis tersebut adalah as-sidqu, kejujuran. Yakni satunya kata dan perbuatan, integritas diri. Kejujuran adalah tindakan mengatakan sesuatu sesuai kenyataan yang sebenarnya. Tidak berbohong, tidak memprovokasi, tidak menyebar hoax atau memfitnah. Sedemikian pentingnya kejujuran, Nabi Muhammad SAW menyeru kita untuk terus-menerus bersikap dan bertindak berlandaskan kejujuran, karena hal ini akan membimbing kita menuju kebajikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan membimbing kita menuju kebajikan, karena bisa menjadi sumber lahirnya aneka kebaikan, seperti kepercayaan publik, mutual trust, transparansi, objektivitas, keberkahan, dan ketenangan hati. Bukan kedustaan, kepura-puraan, pencitraan, kemunafikan, social distrust, prasangka, dan sejenisnya. Hal kedua yang ditegaskan dalam hadis tersebut adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandai berterima kasih kepada sesama. Syukur mengajarkan kita untuk mau dan mampu menghargai segala karunia yang telah kita peroleh, menghargai kehidupan ini dan mendedikasikannya sebagai modal untuk berbuat kebaikan. Dalam konteks sosial, pengejawantahan syukur adalah pandai berterima kasih kepada sesama. Alangkah indahnya kehidupan ini jika setiap orang pandai berterima kasih kepada sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan. Setiap orang mampu mengapresiasi jasa, menghargai pengorbanan orang lain, sekecil apapun itu. Implementasi konkretnya, suami pandai berterima kasih kepada istrinya dan juga sebaliknya. Anak pandai berterima kasih kepada orang tuanya, murid pandai berterima kasih kepada gurunya, pengendara motor pandai berterima kasih kepada pejalan kaki. Begitu juga sebaliknya, dan begitu seterusnya. Pandai berterima kasih mengajarkan kita untuk memiliki rasa hormat kepada sesama tanpa disuruh, dan kesediaan diri berbuat baik kepada sesama tanpa diminta, atau setidaknya berbuat yang tidak merugikan orang lain tanpa dipaksa. Hal ketiga yang ditegaskan dalam hadis tersebut adalah rasa malu. Rasa malu sangatlah penting, mengingat ia bisa menjadi pengendali sikap dan perilaku seseorang. Agar tidak semau-mau gue, ada dua gejala
yang patut dicermati terkait dengan pudarnya rasa malu. Pertama, berkurangnya rasa malu sebagaimana terlihat misalnya pada pola pergaulan permisif antar lawan jenis. Sehingga muncul sikap cuek dan masa bodoh yang luar biasa. Dan tiadanya rasa bersalah ketika seseorang berperilaku melanggar norma atau melanggar hukum. Layaknya koruptor berpengalaman atau penjahat kambuhan. Kedua, kesalahan dalam menempatkan rasa malu. Orang lebih merasa malu apabila ia tidak bisa pamer kemewahan. Semisal ia tidak bisa mengenakan busana branded atau mengendarai mobil mewah. Akan tetapi ia tidak merasa malu, manakala busana yang dikenakannya justru mempertontonkan aurat, atau mobil yang dikendarainya dibeli dengan uang haram. Ini berarti rasa malu lebih berdimensi moral, berdimensi material daripada berdimensi moral. Terakhir, hal keempat adalah karakter akhlak yang baik. Karakter akhlak yang baik memiliki cakupan arti yang luas, mencakup perangai moral dan perilaku moral yang baik, mencakup karakter moral dan karakter kinerja yang baik. Murah hati, ramah, lapang dada adalah contoh perangai moral yang baik. Sedangkan berderma, bersedekah, berkata santun adalah contoh perilaku moral positif. Ikhlas, jujur, sabar, dan rendah hati merupakan contoh karakter moral yang baik. Sedangkan kreatif, mandiri, ulet, gigih, amanah, bertanggung jawab adalah contoh karakter kinerja positif. Rendah hati sebagai perangai moral positif misalnya mengajarkan kita untuk berperilaku moral, bisa rumongso, ora rumongso bisa. Sebagai karakter moral, rendah hati mengajarkan kita untuk tidak sombong, bertepuk dada atas segala kelebihan yang kita miliki. Sebagai karakter kinerja, rendah hati menuntun kita untuk mau terus belajar dan tidak cepat puas diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah kita kuasai, dengan prestasi kerja yang berhasil kita raih. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah yang berbahagia, demikianlah sekelumit khutbah yang bisa khotib sampaikan. Semoga berguna sebagai bahan renungan kita bersama untuk menata diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menapaki tangga kehidupan dan memperbaiki kualitas diri dan lingkungan. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Ayyuhal hadirun ittaqullah fis sirri wal alan. Wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.